Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nalar, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, dapatlah kiranya dicerna tentang alur kisah kaum Saba yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Saba ayat ke-15 sampai 19. Dinasti Saba ketika di bawah kepemimpinan Ratu Balqis yang menerapkan ajaran Tauhidullah menjadikan kerajaannya sebagai negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, ketika di bawah kepemimpinan dinasti Tuba, rakyatnya malah meninggalkan dan mendustakan utusan Allah, sehingga kaum Tuba pun dibinasakan. Dikisahkan, Amr bin Amir bermigrasi ke Hauran dan Al-Baqa setelah mengetahui tanda-tanda bendungan Ma'rib akan jebol. Kisah ini dijelaskan oleh Iti terjadi sekitar akhir abad ketiga Masehi. Selanjutnya, Amr bin Amir merintis sebuah kerajaan yang di kemudian hari dikenal dengan Kerajaan Ghassan. Mengenai kisah ini diabadikan dalam Sirah Ibnu Hisham. Sahabat rahimakumullah, kerusakan bendungan Ma'rib sebenarnya terjadi secara bertahap. Setelah beberapa kali mengalami pemugaran, kerusakan besar terjadi sekitar tahun 450 Masehi. Ini berarti kurang lebih 30 tahun setelah wafatnya Tuba, yaitu Abu Kharib As'ad. Setelah diadakan pemugaran kembali, bendungan ini pun mengalami kerusakan besar dan parah lagi, hingga puncaknya sekitar tahun 542 sampai dengan 570 Masehi. Bendungan ini pun jebol, mengakibatkan musnahnya kaum Tuba. Kisah jebolnya bendungan Ma'rib pada saat Raja Abraha menguasai Arab Selatan. Dalam Al-Quran, kaum Tuba sebagai keturunan Khotan di Arab Selatan yang memiliki segala kelebihan dijadikan pembanding oleh kaum musyrikin Mekah yang berasal dari keturunan Adnan. Kualitas kaum Tuba yang melebihi kaum musyrikin Mekah tetap saja dibinasakan jika seandainya mendustakan para nabi dan rasul. Mengenai kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Hud ayat ke-37 dan surah Qaf ayat ke-14. Perlu diperhatikan kiranya bahwa yang berbuat dosa dan mendustakan para rasul adalah kaum Tuba, sedangkan Tuba sendiri tidak termasuk di dalamnya. Karena dua ayat di atas, ketika menyebut Tuba selalu didahului dengan kaumnya. Nalar ini, sebagaimana ketika memahami penyebutan kaum Nuh alaihi salatu wassalam, kaum Ibrahim alaihi salatu wassalam, kaum Lut alaihi salatu wassalam, dan lain sebagainya. Nalar ini diperkuat dengan hadis riwayat Ahmad ketika Nabi SAW melarang mencela Tuba karena ia telah masuk Islam. Meskipun dalam dua ayat dan hadis di atas penyebutan Tuba masih bersifat umum, tetapi cenderung mengarah kepada salah satu Tuba yang pernah menjadi penguasa. Tidak berlaku untuk semua Tuba, karena bagaimanapun Tuba sendiri jumlahnya banyak. Setidaknya pada periode Himyar II terdapat 9 Tuba, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Philip Kahiti dalam History of the Arab dan bisa dibandingkan dengan hasil riset Jawad Ali dalam Sejarah Arab sebelum Islam. Ibnu Hisham membuat uraian panjang tentang kisah salah satu Tuba yang pada awalnya memiliki niat menghancurkan Yasrib dan Mekah. Akan tetapi niatnya berubah ketika Tuba mendengarkan nasihat tokoh agama yang masih menganut ajaran murni Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tuba yang dimaksud menurut Ibnu Hisham adalah Abu Kharib As'ad. Dalam ekspedisi militer, Abu Kharib As'ad
sempat akan menghancurkan Yasrib. Akan tetapi, niat buruknya berubah setelah dua tokoh agama menjelaskan kepadanya bahwa Yasrib merupakan tempat hijrah Nabi akhir zaman. Pada akhirnya, Abu Karib As'ad pun masuk Islam. Alih-alih memiliki niat akan membumi hanguskan Yasrib, justru malah sebaliknya, Abu Karib malah memerintahkan kepada seluruh keturunan Khotan yang berdomisili di Yasrib, termasuk Aus dan Khazraj, untuk menjaga keamanan Yasrib sampai dengan munculnya Nabi yang dijanjikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.